Lu tuh ngaca deh katanya gitu kan. Coba lu ngaca deh. Gue tuh nggak suka sama lu tuh burik. Gue akan menceritakan sebuah cerita atau kisah pengalaman hidup yang dialami oleh si Riri yang menurut gue cukup menyeramkan ya. Jadi kejadiannya saat dia kelas 3 SMA. Saat itu dia mempunyai teman namanya si Ani. Si Ani ini teman dekatnya, teman dekat benar-benar dekat gitu. Sohib lah gitu. Dan suatu hari saat si Riri ini main ke rumahnya si Ani, dia ketemu sama seorang cowok namanya Ridwan. Si Ridwan ini sepupunya si Ani, anak uaknya gitu, omnya lah. Jadi si Ridwan ini umurnya udah hampir 25 tahunan dan dia bekerja di sebuah pelayaran ya. Dan saat itu karena seringnya ketemu gitu, si Ridwan pun jatuh hati kepada si Riri. Cuman yang jadi masalahnya saat itu si Riri itu mempunyai cowok yang dia suka gitu. Dia mencintai orang yang lelaki lain gitu, mencintai lelaki lain gitu. Dan saat itu si Ridwan tuh mulai minta dicomblangin lah gitu sama si Ani ini. Comblangin gue dong gitu. Gue nih suka nih sama temen lu gitu, si Riri. Tolong deketin gitu kan. Cuman si Ani pun tahu, karena si Ani tahu si Riri ini udah tergila-gila banget sama cowok lain, teman kelasnya. Jadi si Ani cuman bilang, ya udah, ntar gue usahain gitu. Terus singkat cerita, lama-lama tuh nggak ada perkembangan. Mungkin ya si Ridwan minta tolong si Ani ini untuk ngedeketin, tapi nggak ada perkembangan gitu aja gitu kan. Akhirnya pun si Ridwan tuh memberanikan diri nembak si Riri. Bilang dia, Riri sebenarnya ya gitulah, kayak nembak cewek pada umumnya gitu. Dan saat pertama nembak, si Riri ngejawab dengan baik-baik gitu kan. Maaf ya, aku tuh suka sama cowok lain gitu. Dan gak suka sama kamu gitu, udah nganggap kamu tuh kakak gitu, karena kamu kakak sepupunya si Ani. Jadi si Riri pun nganggap seperti itu. Cuman si Ridwan ini kekeh gitu, karena memang udah suka banget gitu kan. Dan akhirnya pun setelah dia tuh berusaha gitu, kayak cari perhatian buat ngedeketin, ngambil hatinya si Riri gitu, segala macam cara gitu. Kadang beliin makanan atau gimana lah, nelpon, chat gitu. Tapi karena emang si Riri gak ada perasaan apa-apa, ya cuek aja. Dan akhirnya pun lama-kelamaan ngomong sama si Ani, karena lama-kelamaan si Riri ngerasa risih gitu dengan yang dilakukan si Ridwan ini. Waktu itu si Riri bilang ke si Ani ini, gue nih gimana ya katanya, kakak sepupu lu no gini gitu. Gue harus ngomong gimana? Ya udah lu bilang, katanya nggak suka. Gue udah bilang tapi tetap aja dia malah makin gimana gitu, membuat dia risih gitu.
Dan akhirnya pun suatu hari tuh si Ridwan nembak lagi gitu kan. Jadi pas nembak yang kedua kalinya si Ridwan ngomong gini, lu kenapa sih nggak mau sama gua gitu kan? Lu mau apa katanya? Gua bisa kasih yang lu mau katanya gitu. Karena kan dia udah kerja gitu kan, di pelayaran lumayan kan gajinya gitu kan. Dan waktu itu si Riri itu kesel mendengar dia gitu, jadi seakan-akan nganggap si Riri ini cewek gimana gitu. Dan karena kesel gitu si Riri itu bilang gini, lu tuh ngaca deh katanya gitu kan. Coba lu ngaca deh. Gue tuh nggak suka sama lu tuh burik apa gimana gitu. Pokoknya ngehina banget gitu kan. Ngehina banget kayak yang pokoknya benar-benar ngatain gitu kan karena kesel. Dan si Ridwan pun ngomong yang gitu, jadinya dia kesel, nah akhirnya dia pun mengucapkan seperti itu. Sampai dia tuh cuy gitu tuh. Lu ngaca dong, gua udah nggak suka sama lu, gua tuh suka sama cowok yang gini-gini, cuy gitu. Gitu ngeludah gitu. Dan saat itu si Ridwan mungkin sakit hati apa gimana, dia nggak ngomong apa-apa, langsung diam dan akhirnya pergi. Berselang seminggu, tiba-tiba ada yang aneh terjadi kepada si Riri. Dia tuh tiba-tiba datang ke rumah si Ani sambil nangis-nangis. Dia bilang, nih sepupu lu mana ya? Kok nggak pernah kelihatan di sini? Pokoknya yang nanyain gitu kayak orang kangen kagak ketemu bertahun-tahun. Pokoknya kangen banget katanya. Sampai nangis-nangis gitu. Dan akhirnya kata si Ani, aneh. Lu kenapa katanya? Dulu lu nolak-nolak dia, sekarang lu nyariin katanya. Iya nih katanya, gua nggak tahu lah pokoknya gua pengen si sepupu lu kesini katanya, gua pengen ketemu gitu. Cuman waktu itu si Ridwan tuh hilang gitu, kayak nggak pernah main ke rumah si Ani, yang biasanya chat, telepon gitu tuh nggak pernah lagi gitu. Dan seminggu 2 minggu tuh makin parah, si Riri makin kayak orang stres gitu kan, yang nggak, wah pokoknya udah kayak orang stres gitu, kayak orang linglung. Jadi yang ada di pikirannya tuh si Ridwan mulu. Nah, jadi pas pokoknya kalau malam nangis, kebanyakan nangis, nggak tidur. Siangnya tuh berangkat ke sekolah tuh acak-acakan banget, hancur banget gitu. Dan si Ani tuh mulai ngerasa aneh, lu kenapa kok jadi begini katanya. Dan akhirnya nelponlah ke orang tuanya si Riri. Karena waktu itu si Riri ini ngekos ya sendiri, ya nggak jauh sih kosannya sama rumah si Ani gitu. Paling beberapa puluh meter gitu. Dan akhirnya ngasih tahu orang tuanya, dan orang tuanya datang, ditanya kamu kenapa, dilihat ada yang aneh sama anaknya. Akhirnya pun mamanya tuh nelpon ke orang pintar kenalannya. Dan pas datang orang pintarnya, dan dia bilang ini ada yang ngerjain kata, ada yang melet guna-guna gitu. Dan dari situ pun diobatin, akhirnya diobatin. Dan setelah diobatin tuh dia kembali pulih normal lagi seperti biasa. Dan saat itu pun si Ani nggak nyangka gitu, karena ke sepupunya kok sampai segitunya gitu. Namun setelah seminggunya dia pulih dari guna-guna itu, seminggu kemudian tuh si Ridwan main ke rumah si Ani. Dan kebetulan waktu itu si Riri ada di rumah si Ani. Saat dia ketemu, dia nggak ngomong apa-apa gitu, cuman ngelihat si Riri sama si Ani lagi ngobrol di ruang tamu. Dia pun ke dalam karena mungkin ada urusan sama orang tua si Ani gitu. Dan gak lama pun dia pergi tanpa menyapa mereka, nggak nyapa si Ani, nggak nyapa si Riri gitu, dia pergi aja.
Jadi sepertinya si Ridwan ini cuman ngecek kayaknya sih, kayak ngecek gitu. Dan kelihatan si Riri baik-baik aja, dia pun balik. Dan entah apa yang dia lakukan, seminggu kemudian ini si Riri tuh kumat lagi. Cuman sekarang tambah parah. Dia nggak mau mandi berapa minggu, nggak mandi, nggak, pokoknya dia di kamar nggak mandi, nggak, pokoknya nggak ganti baju, nggak apa, banyak lalat, sampai banyak lalat di kamarnya. Dia kan nggak pernah masuk sekolah. Si Ani pun cuman paling ngecek, ngomong kamu kenapa nggak enak badan gitu. Akhirnya dia udah, akhirnya pun yang nggak menyangka kalau nggak ngelihat si Riri sampai segitu kan, segitunya kan. Dan setelah seminggu 2 minggu barulah si Ani coba ngecek masuk ke dalam. Dan dia lihat bau banget di kamarnya, benar-benar bau, karena pokoknya nggak tahu itu bau apa, pokoknya bau segala macam, yang nggak mandi, pokoknya nggak bersih-bersih, malas gitu, kayak yang nggak ngapa-ngapain gitu, cuman kayak orang stres gitulah, gila lah, kayak hampir gila gitu. Nah, dan saat kalau dia sendirian tuh, dia tuh kayak orang ketakutan gitu, kayak yang kelihatan kanan kiri nangis, ngelihat kanan kiri nangis gitu. Karena waktu itu yang dia lihat tuh, dia tuh di pintu tuh dijagain sama sosok orang tinggi besar. Ya maksudnya tinggi besar ya sekitar 190 cm, badannya gede, dan kepalanya tuh kepala sapi. Dari situ udah 2 minggu, 3 minggu, akhirnya pun si Ani tuh telepon lagi mamanya, dan akhirnya mamanya datang lagi dengan orang pintar itu lagi. Dan saat mengecek ke kontrakannya si Ani, kata orang pintarnya, ke kontrakannya si Riri maksudnya. Jadi orang pintarnya bilang, ini masih sama orang yang kemarin waktu itu ngirimin kayak gitu, dan sekarang dia nggak terima gitu. Nggak terima, dia baik-baik aja. Jadi si Ridwan ini nggak terima ngelihat Siri baik-baik aja gitu. Dan kata si yang orang pintar ini, si Ridwan sampai rela mengorbankan sapi gitu. Mengorbankan sapi buat ngerjain si Riri. Dan akhirnya si Riri ini diobatin, dan alhamdulillahnya normal lagi, baik lagi. Cuman waktu itu ditanya sama paranormalnya, sebenarnya kejadiannya gimana, dan akhirnya diceritakan lah. Ya waktu itu dia nembak, terus saat si Ridwan bilang mau apa sih, gue bakalan mampu beliin, Siri nggak terima. Dan akhirnya Siri mengucapkan yang menghina gitu sambil ngeludah. Dan dari situlah awal mula si Ridwan ini melakukan hal ini. Dan saat itu pun akhirnya si Ri bilang, aku mau cari dia, katanya, mau minta maaf. Cuman kata si paranormal, udah jangan, mendingan gak usah, karena takut memperpanjang lagi masalah, nanti malah gimana-gimana. Jadi udah biarin aja. Dan kayaknya setelah ini gak bakal ada lagi gangguan, ataupun dia mencoba ganggu kayak gini lagi gitu. Dan dari situ pun si Riri ini kembali normal lagi, sekolah lagi seperti biasa. Dan entah si Ridwan itu bagaimana nasibnya atau gimana, nggak tahu, karena pas itu udah deket lulusan dan lulus sekolah, dan pun dia pindah kota buat kuliah. Itulah sepenggal kisah, satu cerita yang dialami si Riri ya. Kurang lebihnya seperti itu yang dia ceritakan. Semoga, mohon maaf jika ada salah-salah kata.